kita juga membawa amanah orang-orang yang memang mempercayakan uang 1.000-2.000 kepada kita sampai pada jutaan ataupun ratusan sampai dengan miliaran. Tapi uang 1.000-2.000 sama halnya amanahnya itu yang miliaran. Artinya kalau yang ribuan kita tidak bisa melaksanakan amanah, apalagi yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas TV dimanapun Anda berada. Oh iya, lepas masker dulu. Masukin biar tidak diomelin Dokter Tirta. Nah, bertemu lagi, ini episode 1 jadi baru bertemu bersama saya Malik Wildan yang akan membawakan program terbaru dari Basnas TV seperti yang bisa dilihat yaitu Bincang Cinta Zakat. Jadi sesuai dengan namanya ya teman-teman dimanapun Anda berada, podcast ini atau program baru ini akan fokus atau membicarakan topik-topik menarik yang tidak jauh atau tidak berhubungan dengan bintang tamu kita yang akan datang, membicarakan tentang kesibukan mereka, lalu juga kebiasaan mereka dalam berbagi, khususnya berzakat. Nah, tentunya perbincangan itu tidak akan saya bawakan sendiri karena kita akan kehadiran bintang tamu yang tentunya berbeda dengan pengalaman hidup mereka yang berbeda, dengan cerita mereka yang berbeda, dan dengan juga kisah-kisah menarik yang mereka punya. Oke, karena ini adalah episode 1 kita langsung saja mendatangkan atau menghadirkan raja terakhir dari Badan Amil Zakat Indonesia, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Ketua dari Basnas Republik Indonesia sudah hadir bersama saya di sini, Bapak Profesor Nur Ahmad. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Masih Mas Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya Pak suara saya Pak? Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Udah menjalankan puasa, lebaran juga gimana nih Pak, aman kerjaan dengan puasa? Alhamdulillah sangat menarik, dan puasa itu kan sesuatu yang kita tunggu. Kalau tidak bulan Ramadan kadangkala kita kan agak malas-malas puasa, tapi kalau bulan Ramadan kan semangatnya luar biasa. Betul. Apalagi tentunya didorong dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ya Pak. Betul. Sepertinya kan Pak Nur Ahmad nih banyak banget nih kegiatannya waktu bulan Ramadan Pak. Gimana kesehatannya Pak untuk mengimbangi kesibukan dan juga kerjaan Bapak di Badan Amil Zakat ini? Justru yang kita tahu dan yang kita rasakan bersama, mungkin kita semuanya juga merasakan yang sama dari kecil. Kalau Ramadan itu kan ada semangat baru bahwa apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, semuanya digandakan pahalanya, sehingga akan banyak pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Apa aja yang baik-baik itu kita kerjakan. Apalagi yang kaitannya dengan zakat. Wah, semangat banget itu kemarin. Oke. Berarti kita sepakat bahwa judul podcast kita di episode pertama ini adalah Cinta Apa Yang Kita Lupa. Karena Pak, banyak orang yang lupa dengan zakat Pak, karena sesuai dengan kampanye yang Bapak canangkan di periode kepemimpinan Bapak ini, yaitu gerakan Cinta Zakat. Bisa dijelaskan Pak, mungkin teman-teman ingin tahu. Justru itulah kita sadari betul bahwa zakat sebagai rukun Islam yang keempat banyak terlupakan. Bahkan kadangkala itu ada orang yang mendahulukan pergi haji dibandingkan zakat terlebih dahulu. Padahal yang kita tahu zakat itu lebih prioritas daripada haji. Kita akan banyak menolong masyarakat, lebih banyak pahalanya dibandingkan kalau kita pergi haji, tapi belum zakat. Nah, dari situ maka kita adakan gerakan Cinta Zakat yang harapan kita semua orang itu akan mencintai zakat, mulai dari mustahik sampai dengan musakid, dan mulai dari anak kecil sampai dengan orang yang sudah tua, mulai dari orang yang miskin sampai dengan orang kaya. Maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih karena Pak Jokowi berkenan untuk meluncurkan gerakan Cinta Zakat yang mudah-mudahan nanti akan bisa diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia bahwa zakat itu sangat penting sebagai rukun Islam yang keempat.
Luar biasa, berarti langsung dari Presiden Joko Widodo ya Pak, gerakan cinta zakat itu. Nah itu teman-teman, langsung dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mencanangkan gerakan cinta zakat. Bahkan cinta ya Pak, bukan semangat, jadi cinta dulu ya. Cinta. Oke. Karena dengan cinta itu pada akhirnya kan orang melakukan sesuatu perbuatan dengan rindonya, dengan kehendaknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Oke, berarti kita sepakat bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang gerakan cinta zakat, yaitu prinsip apa yang dicanangkan, lalu juga apa yang akan dibawa dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Ya udah, Pak Nur Rahmat ini kan orang yang sibuk ya. Langsung saja kita to the point. Pak, kalau saya lihat di lingkungan mungkin anak-anak seusia saya atau pemuda-pemuda generasi Z lah ya, itu kan banyak yang belum paham Pak bahwa sebenarnya gua nih udah harus berzakat atau belum, atau kayak zakat tuh apa sih gitu. Apa harus emang orang yang punya aja atau gimana Pak? Ya. Pemahamannya Pak. Oleh karena itu kemarin kita luncurkan gerakan cinta zakat dalam rangka untuk literasi semua. Bahwa zakat itu mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali, nilai-nilai ketuhanan yang saya istilahkan ada ittisolatul ilahiyah, ada nilai-nilai kemanusiaan, itirasul insaniyah, ada nilai-nilai pribadi, yaitu nafsiyah sendiri. Oh, nafsiyah ya. Dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai tersebut terangkum menjadi satu sebagai sebuah kekuatan yang di situ ada sosial, nilai sosial yang transendental. Nilai sosial yang transendental itu apa? Yaitu ada satu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, tetapi berhubungan dengan masalah-masalah sosial, tapi berhubungan dengan ketuhanan. Oh, gitu. Jadi sebenarnya ini juga menjadi satu aspek sosial dalam kehidupan ya Pak? Oh ya, itu pastilah sangat erat kaitannya. Tapi tidak hanya semata-mata aspek sosial. Zakat itu mempunyai aspek yang sangat banyak sekali. Maka dari itu ketuhanannya juga ada, kemanusiaannya juga ada, kemasyarakatannya juga ada, lalu berbaginya juga. Jadi ada satu keadilan sosial masuk di situ, ada kemanusiaan, persatuan, ada peradabannya juga masuk di situ, tapi sekaligus juga ada ketuhanan juga masuk di situ. Luar biasa. Nah, tadi Pak, Bapak kan bilang bahwa zakat adalah rukun Islam yang keempat ya Pak, dan banyak orang langsung lengkapin tuh, langsung naik haji. Nah, berarti banyak orang yang belum ada mungkin self awareness-nya Pak terhadap zakat. Nah, menurut Pak Nur Rahmat sendiri nih sebagai Ketua Basnas RI, bagaimana sih Pak implementasinya di Indonesia Pak sejauh ini? Ya, kita tahu bahwa pembayar zakat di Indonesia itu masih sangat kecil. Oh. Jadi kalau yang resmi yang kita dapatkan dari berbagai angka-angka statistik itu baru kurang lebih 5 juta penduduk yang bayar zakat. Dari 200 juta? Dari kurang lebih umat Islam kan 230-an juta ya. Iya. Jadi baru kira-kira 5 juta itu yang resmi. Mungkin ada yang tidak resmi yang langsung di masyarakat. Tapi katakanlah itu dikalikan 2 aja, misalkan 10 juta. Itu kan masih sangat kecil dibandingkan dengan kita tahu bahwa sekarang ini cukup banyak orang kelas menengah baru, orang-orang Islam yang cukup kaya, dan sekaligus juga banyak orang yang sudah mampu untuk berzakat. Harapan kita ke depan itu tidak lagi ada masyarakat miskin yang terlantar, ada masyarakat yang tidak bisa sekolah, padahal sementara banyak juga umat muslim yang cukup mampu untuk menyantuni mereka itu. Sehingga prinsip bahwa jangan sampai harta kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Kay la yakuna dulatam bainal aghniya minkum, itu tidak terjadi di Indonesia, karena Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sebenarnya masyarakat yang terkenal kedermawanannya seluruh dunia. Itu dia tuh. Nomor satu kedermawanan umat Islam di Indonesia. Hanya yang kita harapkan adalah nanti terorganisir sehingga program-program itu bisa terukur dan kedermawanannya juga sesuai dengan syar'i. Artinya kalau mereka yang sudah
mampu untuk membayar zakat ya membayar zakat. Kalau misalnya aja hanya mampu infak ya infak. Iya. Nah demikian juga yang lain-lain misalnya wakaf dan artinya bahwa filantropi Islam akan kita kembangkan terus dalam rangka untuk membantu sesama muslim. Luar biasa, penjelasan yang cukup memberikan pencerahan nih mungkin Pak bagi teman-teman yang menonton hari ini nih. Nah, aku sendiri sering melihat Bapak ketika diundang oleh orang-orang atau content creator atau siapapun di YouTube. Pak Nur Rahmat selalu menggencarkan aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang sedang menyaksikan kita hari ini, Pak. Ya, itulah yang kita harapkan bahwa zakat di Indonesia itu harus diorganisir dengan baik. Dengan demikian maka akan banyak orang yang bisa kita tolong. Nah, untuk mengorganisir dengan baik itu ada ukuran-ukurannya. Ukuran yang pertama adalah ukuran syariat. Sehingga tidak boleh lepas dari 8 asnaf itu. Betul. 8 asnaf itu prioritasnya adalah fakir miskin. Ya. Sehingga jangan sampai misalnya aja untuk amil lebih banyak atau untuk sabilillah lebih banyak, tapi fakir miskin tidak diperhatikan. Jadi artinya apa? Kalau menurut Al-Quran, menurut hadis itu kan fakir miskin harus diprioritaskan, anak-anak yatim juga harus diprioritaskan. Artinya bahwa di situ juga ada ketentuan-ketentuan aman syar'inya itu. Sehingga orang yang mendapatkan atau mustahik itu harus betul-betul mustahik. Jangan sampai orang yang tidak mustahik dikasih. Orang yang misalnya cukup kaya tapi karena dekat dengan pengurus Basnas dekat yang pengurus kasih ya. Itu yang tidak boleh. Nah itulah maka hal itu kemudian kita kaitkan dengan aman regulasi. Aman regulasi. Aman regulasi itu artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan di pasal 37 itu juga ditentukan ada pidana. Manakala kita memberikan zakat tidak sesuai dengan yang ditentukan, misalnya kita menghutangkan ataupun memberikan harta zakat atau memberikan zakat itu kepada orang-orang yang tidak berhak, maka pengurus Basnas itu bisa dipidana karena kelalaiannya itu. Yang dipidana yang mengurus yang seperti saya misalnya, lalu saya ngasihkan kepada orang-orang tertentu yang di situ sebenarnya tidak berhak mendapatkan zakat karena saya kepingin dekat dengan mereka, lalu kita kasih zakat, saya bisa dipidana itu. Nah, itu. Dari niat baik berujung dipidana ya Pak. Nah itulah yang kita harus sesuai dengan aman regulasi. Regulasinya juga regulasi keindonesiaan kan itu. Dan juga aman NKRI. Jangan sampai harta zakat ini digunakan oleh kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya aja untuk membiayai radikalisme, membiayai terorisme, membiayai gerakan-gerakan yang justru melawan dari pemerintah itu sendiri. Maka Basnas sebagai amil zakat pemerintah, sebagai lembaga pemerintah non struktural harus bisa mengamankan 3 aman tersebut, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Sehingga dengan demikian semua bisa dipertanggungjawabkan baik itu pada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pada undang-undang ataupun dalam rangka untuk mempersatukan umat yang ada di Indonesia itu. Luar biasa, mantep banget ya 3 penjelasan itu benar-benar mencakup kegiatan sosial, budaya dan juga ketuhanan di negara Republik Indonesia ya. Bahkan tadi mungkin agak deg-degan tuh ketika bisa membayar zakat salah mengelolanya bisa dipidana. Iya betul. Tapi itu mohon maaf ya, ini mungkin di luar rasa penasaran saya, pernah ada kasusnya nggak Pak? Ya. Ada kasus cuma kita luruskan. Jadi kalau misalnya aja mereka tetap ngotot dari apa yang dilakukan ya terpaksa harus proses hukum. Tapi kemudian banyak yang mengembalikan. Jadi diluruskan ya Pak? Dikembalikan kalau mereka bisa diluruskan ya kita. Iya betul. Tidak sampai pada ranah pidana. Tapi tanda-tanda ke ranah pidana tetap selalu ada. Maka kita ingatkan terus jangan sampai itu terjadi karena kita ini membawa amanat masyarakat, membawa amanat para
Muzaki membawa amanat para mutasyadiqin wa mutasyadiqat. Ya, artinya bahwa kita juga membawa amanah orang-orang yang memang mempercayakan uang 1.000-2.000 kepada kita sampai pada jutaan ataupun ratusan sampai dengan miliaran. Tapi uang 1.000-2.000 sama halnya amanahnya itu yang miliaran. Artinya kalau yang ribuan kita tidak bisa melaksanakan amanah, apalagi yang besar-besar. Itulah prinsip bahwa dengan demikian kita harus betul-betul aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI, karena kita ini lembaga yang penuh dengan amanat. Luar biasa, iya benar juga sih, karena kalau 3 itu tidak diperhatikan pasti agak deg-degan juga ya Pak. Lagi mau bayar zakat gitu, ke sini depan ada mobil-mobil polisi gitu kan. Kenapa banyak mobil polisi? Oke Pak, dengan dilantiknya Bapak sebagai Ketua Basnas Republik Indonesia di periode 5 tahun ke depan, semangat apa kira-kira yang akan Bapak bawa untuk Basnas ke depannya? Yang pertama, kita memperkuat kelembagaan Basnas, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang non struktural, sehingga Basnas ini menjadi satu kekuatan dari pusat sampai ke bawah. Dengan demikian maka Basnas adalah sebagai amil zakat pemerintah itu sendiri. Kekuatan ini akan kita perkuat bersama-sama, karena di pusat SK-nya SK Presiden. Jadi saya ini SK-nya kan Presiden, bahkan saya dapat SK itu 2 kali. SK sebagai anggota Basnas secara umum yang 11 orang, kemudian SK sebagai ketua Basnas. Itu ada SK-nya lagi, Pak Waka juga ada SK-nya lagi, jadi saya dan Pak Waka punya 2 SK Presiden. Di provinsi juga SK-nya gubernur, yang melantik juga gubernur, di kabupaten kota juga yang melantik SK-nya juga bupati dan wali kota. Dari situ maka sebenarnya ini adalah bagian yang tak terpisahkan yang harus diperkuat bersama-sama antara pemerintah dengan Basnas itu sendiri. Ini yang pertama. Jadi memperkuat kelembagaan. Memperkuat kelembagaan itu sekaligus juga memperkuat sarana prasarana zakat sebagai sebuah lembaga yang modern. Bagaimana tuh Pak? Yang artinya bahwa di pusat kita sering mendapatkan penghargaan dari berbagai macam penghargaan itu sendiri, misalnya dari segi transparansi, dari segi komunikasi, dari segi digitalisasi, dari segi keamanan, dari segi kepercayaan, dari segi administrasi dan semuanya. Itu penghargaan tersebut akan kita share semuanya ke bawah, sehingga nanti Basnas pusat dengan bawah itu sama. Secara kelembagaan itu mempunyai kekuatan yang sama-sama juga modern. Nah, ini yang kita harapkan. Yang kemudian juga kita akan memperkuat amilin-amilat SDM, sumber daya manusia ya, daya manusia itu sendiri, baik di pusat sampai ke tingkat bawah. Ya, dari situ kita juga akan menjadikan amilin-amilat dan seluruh pengurus itu sebagai kekuatan yang profesional betul, sehingga nanti juga ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, yang di situ nanti amilin-amilat itu akan terukur betul bagaimana SKKN-nya, standar kompetensi kerjanya, sehingga dengan demikian mereka dari tingkat level bawah sampai pusat itu sama kerjanya. Itulah yang sering saya sebut, nanti pada akhirnya juga ada taswiyatul manhaj dan tansikul harokah. Ada kesamaan dalam metodologi dan gerakan yang sama untuk Basnas secara nasional, sehingga dengan demikian SDM ini nanti akan menjadi SDM yang profesional. Nah, dari situ pula nanti harapan kami Basnas tidak hanya sebagai sebuah kekuatan amilin-amilat yang free ataupun yang tidak terikat, tapi justru harapan saya akan menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri, apakah itu PNS ataupun mungkin P3K. Jadi ada pegawai pemerintah yang atas perjanjian kerja itu. Harapan
harapan saya semacam itu sehingga nanti juga ada berjenjang, ada karier. Amilat itu seperti apa? Ada kariernya. Tingkat 1 misalnya, tingkat pemula, tingkat pertama, tingkat madya dan tingkat utama. Harapan kita gitu. Jadi ada satu profesionalitas. Seorang amil tingkat pertama itu standarnya seperti apa? Seorang amil tingkat kedua itu standarnya seperti apa? Sehingga sampai pada tingkat yang profesional, yang betul-betul tingkat utama, yang di situ harapan kami nanti secara fungsional kita akan diakui. Harapan kami pula bahwa nanti orang akan selalu bangga dia menjadi seorang amil yang memang di situ ada satu kekuatan yang dibanggakan karena ada profesionalitas itu, ada kemampuan, ada ilmu. Ada ilmunya ya. Jadi bukan semata-mata pengambil zakat tapi ada ilmunya. Karena ilmunya cukup banyak. Zakat itu kalau tidak salah ada 40 kompetensi yang harus dikuasai. Ada 40? Ada 40 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang amil. Wah, 5 aja kadang amilnya udah pusing. Itu ada, nanti ada sekitar 40. Nah, sehingga dengan demikian kemampuan 40 ini misalnya aja bagaimana pendekatan kepada orang, bagaimana cara menghitung zakat, betul. Bisa menyalurkan zakat itu kriteria-kriteria sampai 40 kompeten yang harus dikuasai seorang. Artinya nanti misalnya aja seorang itu baru punya kemampuan 10, itu mungkin tingkat pertama. Dia menguasai sampai 25 itu tingkat kedua, sampai dia menguasai seluruhnya dengan kemampuan yang sangat profesional bisa sampai pada tingkat utama. Bahkan kalau kami kemarin mempelajari SKKNI, ini kalau di kuliah tidak cukup hanya S1 tapi bisa S2. Sehingga nanti seorang amil itu adalah seorang yang memang ahli, dia betul-betul ahli. Jadi ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Sehingga nanti mungkin ada di perguruan tinggi ada jurusan amil. Itu yang diharapkan tuh. Karena pasti banyak yang nyari kerja, Pak. Iya. Banyak yang nyari kerja di pendengar kita, penonton kita yang masih kuliah pasti bingung kan cari kerja, jadi berkarir aja jadi ambil zakat ya. Iya. Nah, ini bukan job street. Oke. Lanjut, Pak. Kira-kira dengan penjelasan yang tadi banyak dan juga keren itu ya penjelasan tadi. Nah, kira-kira menurut Pak Profesor sendiri, boleh jelaskan nggak Pak kira-kira langkah lanjutan untuk meningkatkan, karena tadi kan kita sempat menyentil nih bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang paham terhadap literasi zakat Indonesia sendiri. Nah, menurut Pak Nur Rahmat sendiri gimana? Ya, pertama memang kita harus memahamkan terlebih dahulu. Betul. Harus kita lakukan secara besar-besaran, secara nasional, masif, terukur, sehingga tadi kami sampaikan ke depan tidak ada orang yang tidak tahu tentang zakat itu sendiri, baik dari mustaqik sampai dengan muzaki, baik anak kecil sampai dengan orang dewasa, orang yang miskin sampai dengan orang kaya, tahu semuanya. Sehingga dari situ tergantung bagaimana nanti sentuhan mereka itu bisa membayar zakat. Maka langkah yang kita lakukan adalah cinta terlebih dahulu, cinta terhadap zakat itu sebagai satu sentuhan berikutnya. Sentuhan yang selanjutnya adalah bagaimana kinerja dari amil itu sendiri. Maka dari itu, kalau tadi saya menyebutkan program kami yang pertama adalah penguatan kelembagaan, yang kedua adalah penguatan SDM, dan yang ketiga adalah penguatan di bidang komunikasi dan sekaligus hubungan antar lembaga, sehingga ada satu kekuatan di mana zakat Basnas sangat diperlukan di masyarakat, sehingga kalau orang butuh sesuatu larinya ke Basnas, larinya ke zakat, kan betul. Butuh orang misalnya ada bencana, larinya ke Basnas. Orang yang misalnya tidak bisa makan, sangat miskin, larinya ke Basnas. Orang yang tidak bisa berobat larinya ke Basnas. Itulah harapan kami, sehingga nanti akan banyak hal yang bisa dilakukan oleh Basnas itu sendiri. Sehingga kalau yang ketiga adalah penguatan kekuatan hubungan kelembagaan dan sekaligus
kekuatan hubungan di bidang komunikasi informasi, maka harapan kami Basnas itu menjadi bagian budaya hidup masyarakat. Waduh. Sehingga seseorang akan merasa bahwa dia adalah memiliki Basnas. Ya, ada rasa kepemilikan ya. Dia juga memiliki zakat itu sendiri. Wow, dalam lah. Luar biasa. Jadi kurang lebih yang saya tangkap bahwa dengan nanti perluasan literasi itu berjalan dengan baik, orang jadi memiliki ya Pak. Ya. Jadi punya rasa memiliki, tidak, dan menjadi bagian dari budaya hidupnya. Kalau sudah menjadi bagian dari hidupnya, apa-apa ada kebutuhan, ada Basnas sebagai salah satu pendamping. Harapan kita begitu. Jadi mereka yang muzaki atau mereka yang mustahik. Yang muzaki merasa bahwa ada kewajiban yang rutin. Kalau dia tidak membayar zakat merasa tidak enak. Pusing tidak hanya gitu. Merasa berdosa tapi merasa tidak enak. Seperti halnya kalau kita belum sholat, itu kan ada sesuatu rasa yang tidak enak. Harapan kita itu juga semacam itu bagi orang yang belum membayar zakat. Ada rasa tidak enak, tidak merasa hanya berdosa saja, tapi tidak enak. Bagaimana kalau saya tidak memberi zakat, kemudian ada orang yang kelaparan, apakah saya tidak berdosa atau tidak? Itu harapan kami demikian, sehingga ada sentuhan moral, sentuhan spiritual. Itulah yang tadi kami sebutkan, ada ittisalatul batiniyah, hubungan batiniyah, hubungan spiritual di manusia itu sendiri. Jadi ada satu kekuatan bahwa kalau Al-Quran menyebutkan aqimis sholata li dzikri, kerjakanlah sholat untuk mengingat aku, demikian juga harapan kami mengerjakan zakat juga sama. Di situ kalau Al-Quran menyebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, maka di situ orang merasa bahwa orang bayar zakat itu adalah dalam rangka untuk membersihkan diri, mensucikan dan membersihkan diri. Dari situ pula tidak hanya tugas seorang amil yang membersihkan, tetapi ada penyadaran diri sendiri bahwa kalau saya tidak membayar zakat maka saya belum bersih. Di situ pula maka tugas amil yang berikutnya adalah mendoakan. Mendoakan itu berarti ditegaskan di situ inna sholataka sakanun lahum, bahwa doamu itu akan menenangkan orang yang bayar zakat itu. Jadi tidak peduli Mas Wildan itu orang muda misalnya, yang zakat itu orang tua, tidak masalah. Al-Quran menyebutkan bahwa siapapun yang berdoa dari seorang amil kepada muzaki itu insya Allah akan menenangkan hati muzaki itu sendiri. Udah kita dapat pahala, dia juga tenang hatinya Pak ya. Disitulah satu penciptaan hubungan yang luar biasa antara muzaki dengan amil, dan sekaligus mereka yang mustahik. Kehidupan yang harmonis semacam itu, ini yang kita harapkan ke depan, sehingga kalau kehidupan itu harmonis maka insya Allah apa yang diharapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan tercapai. Manusia tenang, muzaki juga tenang, amil juga sudah melaksanakan tugasnya, mustahik juga bisa menerima zakat dengan sebaik-baiknya. Harapan kita itu semacam itu, sehingga inilah gerakan cinta zakat yang kita akan jadikan sebagai sebuah budaya hidup manusia Indonesia. Luar biasa. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ketua sendiri nih, menurut Bapak kira-kira sudah terrealisasi belum Pak di Indonesia sendiri itu? Yang gerakan cinta zakat ini memang harus bagian, tapi gerakan ini kan harus dilakukan. Betul. Alhamdulillah. Setelah diluncurkan oleh Bapak Presiden, sekarang ini banyak gubernur yang melakukan gerakan yang sama, bupati wali kota juga melakukan gerakan yang sama. Sehingga insya Allah mungkin dalam waktu kurun 5 tahun ke depan ataupun belum sampai 5 tahun lah, akan banyak orang yang sadar, banyak orang yang punya
kekuatan untuk bisa mencintai zakat itu sendiri. Kalau sekarang ini belum ya itu satu proses. Iya betul. Meskipun kadang prosesnya lama ya Pak. Ya. Kadang nunggu dulu ini. Oke Pak, sebelum kita tutup sesi acara ini, mungkin ini harapan juga Pak dari semua teman-teman yang menyaksikan konten kita hari ini, program pertama kita hari ini, dan juga mungkin harapan orang yang tidak menyaksikan dan mungkin menyaksikannya di lain waktu. Harapan Bapak sendiri sebagai ketua dan sebagai masyarakat Indonesia tentang gerakan Cinta Zakat. Kami hanya menghimbau kepada semua pihak, sekaligus juga memohon kepada semua pihak, terutama para kaum milenial, untuk betul-betul bersama-sama Basnas menggerakkan Cinta Zakat ini, dan sehingga dengan demikian akan banyak yang dilakukan oleh kaum milenial ke depan. Dan insya Allah ini adalah berkah kehidupan kita semuanya. Tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga sekaligus untuk kehidupan di akhirat. Harapan saya, gerakan Cinta Zakat tidak hanya dilakukan oleh kaum tua, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga, tapi terutama oleh kaum milenial, menggerakkan Cinta Zakat ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah itu, dengarkan, hei kaum milenial, ayo bangun, jangan cuma tidur. Oke Pak Nur Rahmat, terima kasih. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin Bapak promosikan melalui program ini? Ya, mari kita bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan adalah punya hubungan ilahiyah. Sehingga kalau ilahiyah itu, kalau kita merasa apa yang kita lakukan ini benar, apa yang kita lakukan ini ikhlas, Allah yang akan mengatur kehidupan kita. Jangan pernah ragu-ragu itu. Jangan pernah ragu-ragu. Oke, Pak Nur Rahmat, terima kasih banyak atas waktunya sudah datang ke studio dari Basnas TV ini. Sehat terus ya Pak. Amin. Jangan berhenti berkarya dan jangan berhenti menginspirasi semua amil di Basnas, dan juga jangan pernah berhenti menginspirasi masyarakat Indonesia. Sukses terus Pak Nur Rahmat. Terima kasih. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Pak Nur Rahmat, di episode 1 Bincang Cinta Zakat. Dan tentunya saksikan terus program baru dari Basnas TV ini dengan episode-episode lain, dengan bintang tamu yang lebih seru lagi, dengan cerita-cerita mereka yang lebih menarik lagi, tentunya di channel Basnas TV dan juga di Spotify, karena nanti juga akan tayang di channel tersebut. Oke, baik, terima kasih. Saya Malik Wildan signing out. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.